Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bertemu kembali kita di kuliah statistika bidang sosek. Kali ini saya akan masuk mengenai pengantar statistika non parametrik. Materi kuliah hari ini juga sudah saya upload di e-learning, termasuk juga beberapa video terkait dengan teknis pengolahan data untuk uji normalitas menggunakan Excel dan juga SPSS ya, jadi nanti bisa ditonton di e-learning-nya. Semoga semua dalam keadaan sehat sehingga kita bisa sama-sama menyimak dan menyelesaikan kuliah hari ini dengan baik. Saya share screen dulu materi kita hari ini. Jadi ini adalah materi kuliah kita hari ini mengenai statistik non parametrik ya. Jadi seperti sudah saya sampaikan di perkuliahan-perkuliahan sebelumnya, kalau di mata kuliah statistik, statistika itu secara umum terbagi menjadi dua, ada statistika deskriptif dan statistika inferensia ya. Nah, statistika inferensia itu terbagi menjadi dua, statistika parametrik dan statistika non parametrik. Ya. Sampai dengan sebelum kuis, kita sudah mempelajari statistika parametrik. Statistika parametrik itu pengujiannya contohnya pakai Z, pakai T, pakai proporsi, ya, uji ragam, uji F, itu semua adalah statistika parametrik. Nah, ada persyaratan yang bisa dipakai, yang harus dipenuhi ketika kita akan menggunakan statistika parametrik. Yang pertama adalah datanya harus menyebar normal. Jadi biasanya datanya harus menyebar normal. Kalau data kita tidak menyebar normal, maka kita tidak bisa menggunakan statistika parametrik. Jadi syarat pertama adalah normalitas. Yang kedua, biasanya statistika parametrik dipakai untuk data-data kuantitatif. Ya, jadi data kuantitatif. Data dengan skala interval, skala rasio itu biasanya adalah data-data yang sifatnya kuantitatif. Apa contoh data kuantitatif? Contoh data kuantitatif itu misalnya variabel pendapatan, variabel tinggi badan, variabel biaya produksi, itu adalah data-data kuantitatif. Jadi syarat ada dua ya, syarat umumnya. Yang pertama adalah dia terdistribusi normal, yang kedua adalah datanya kuantitatif, yang ketiga adalah variabelnya acak. Jadi datanya tuh random atau acak. Nah, oleh karena itu untuk bisa memutuskan apakah data kita itu bisa diolah dengan statistik parametrik atau non parametrik, maka kita terlebih dahulu harus melakukan pengujian gitu ya, melakukan pengujian apakah data kita itu menyebar normal atau tidak. Nanti nama pengujiannya adalah uji normalitas. Jadi hari ini saya akan masuk dengan statistik non parametrik, diawali dengan uji normalitas dulu karena nanti kalau ternyata datanya menyebar normal, kita pakai pengujiannya pengujian statistik parametrik. Kalau datanya tidak menyebar normal, maka kita menggunakan pengujian-pengujian yang ada di statistik non parametrik. Ya. Oke, coba Nazrati Amalia. Nazrati, silahkan diaktifkan speakernya, Nazrati. Iya, Ibu. Oke, kalau statistik non parametrik tadi digunakan untuk data yang seperti apa? Silakan Nazrati. Ada beberapa persyaratan, tadi ada 3 ya, Bu, ya. Iya, Jadi yang pertama itu datanya itu harus menyebar normal. mm, Terus yang kedua itu, biasanya, dipakai untuk, data kuantitatif. Contohnya itu, kayak variabel pendapatan, terus, mm, tinggi badan ya, kalau nggak salah tadi. mm. Terus juga yang ketiga itu variabelnya acak, Bu. Oke, itu tadi 3 syarat tadi untuk statistik parametrik atau statistik non parametrik? Parametrik, Bu. Parametrik. Jadi kalau 3 syarat tadi tidak terpenuhi, maka kita pakai pengujian apa? Uji normalitas. Ya, itu untuk menentukan apakah dia normal atau tidak. Iya, Nah, ternyata kalau hasil pengujiannya ternyata 3 syarat tadi tidak terpenuhi, maka kita pakai statistik parametrik atau non parametrik? non-parametrik. Non parametrik ya. Jadi itu pengantar hari ini. Nah, oke, ini ada perbandingan antara statistik parametrik dan statistik non parametrik. Walaupun tadi saya sudah sampaikan.
Pertama, contohnya menyebar normal. Contoh menyebar normal itu dia biasanya mendekati dari limit pusat. Uji statistika yang dipakai adalah uji F, uji T, dan regresi korelasi. Kalau parametrik biasanya sebaran populasi atau contohnya itu tidak dapat diduga, atau dengan kata lain datanya tidak menyebar normal dan distribusi data tidak diketahui. Ya. Nah, Peterson mengatakan bahwa ada 3 syarat untuk statistik non parametrik. Pertama, data yang ada itu merupakan data nominal. Data nominal itu adalah data yang paling paling rendah lah gitu ya kalau di dalam skala data. Jadi ada data nominal, ada data ordinal, lalu interval, dan rata rasio. Jadi statistik non parametrik itu biasanya digunakan untuk data nominal. Data merupakan data nominal, data yang ada merupakan tetapi, atau bisa juga, jadi kalau data, saya ulang ya, data itu ada 4, data nominal, data ordinal, data interval, data rasio. Nah, data nominal dan ordinal itu biasanya berkaitan dengan data kualitatif ya. Jadi data nominal dan ordinal itu biasanya berkaitan dengan data kualitatif, terutama data ordinal. Tetapi data interval dan rasio itu berkaitan dengan data kuantitatif. Tadi saya sampaikan bahwa salah satu syarat menggunakan statistik parametrik itu biasanya datanya kuantitatif. Tetapi ada syarat lagi. Boleh, bisa saja data kuantitatif, interval dan rasio ini termasuk data kuantitatif. Data kuantitatif menggunakan statistik non parametrik. Kenapa dia menggunakan statistik non parametrik? Karena sebaran populasinya tidak diketahui atau populasinya tidak menyebar normal. Jadi tadi bisa saja, tadi kan ada 3 tuh syaratnya. Sampelnya acak, datanya menyebar normal, kemudian datanya kuantitatif, itu syarat parametrik. Tetapi untuk data kuantitatif, itu bisa saja nanti akhirnya balik ke non parametrik, karena hasil pengujian normalitasnya ternyata tidak menyebar normal. Ya. Sampai sini bisa diikuti? Nah, apa kelemahan dan keunggulan statistik non-parametrik? Keunggulannya, statistik parametrik itu karena dia bisa digunakan untuk berbagai sebaran data, jadi mau data menyebar normal atau tidak, statistik parametrik bisa menyelesaikan. Itu ininya apa kelebihannya. Jadi dia lebih cepat, lebih mudah digunakan. Kemudian datanya dapat tanpa pangkat atau tanda, jadi lebih lebih simpel gitu ya kalau pakai non parametrik. Tapi ada kelemahan, kita kehilangan informasi dari data yang ada sehingga memperbesar kesalahan tipe 2. Jadi karena tadi biasanya datanya tidak menyebar normal ya. Kalau data tidak menyebar normal itu kan artinya sebetulnya datanya tidak mewakili populasi. Nah, karena datanya tidak mewakili populasi, khawatirnya penggunaan statistik non parametrik itu mengakibatkan kita kehilangan informasi mengenai populasi yang kita amati. Nah, oke, bagaimana kita tahu gitu suatu data itu menyebar normal atau tidak? Tadi saya sampaikan bahwa ada caranya. Yang pertama adalah uji normalitas. Secara manual, uji normalitas bisa dilakukan menggunakan uji Lilly Force ya. Jadi yang akan saya sampaikan di sini adalah uji Lilly Force. Tetapi dengan SPSS kita bisa menggunakan uji Lilly Force, bisa menggunakan Kolmogorov-Smirnov. Jadi ada 2 jenis kalau dengan SPSS, bisa pakai Lilly Force, bisa pakai Kolmogorov-Smirnov. Nah, apa itu uji kenormalan? Uji statistika dapat digunakan antara uji Lilly Force dan De Agostino. The test of fit dilakukan dengan cara membandingkan data yang ada dengan data yang seharusnya jika data berasal dari populasi yang menyebar normal. Bisa juga cara grafis dilakukan dengan membandingkan grafik frekuensi kumulatif dari data yang ada dengan frekuensi kumulatif seandainya data tersebar secara normal. Nah, metode grafis ini nanti bisa dilakukan dengan menggunakan SPSS ya. Nah, ketika kita akan melakukan uji Lilly Force, maka jangan lupa kalau kita melakukan pengujian statistika, yang pertama kali harus kita tulis di awal itu adalah hipotesanya. Maka hipotesanya H0,
Sampel berasal dari populasi normal, H0-nya, H1-nya sampel, bukan berasal dari populasi normal. Kaidah keputusannya, jika nanti nilai Lillie force hitung lebih kecil sama dengan Lillie force tabel kita terima, tetapi jika nilai Lillie force lebih besar dari Lillie force tabel, maka kita akan tolak. Nilai L maksimum atau Lillie force maksimum diperoleh dari nilai maksimum selisih antara FZI dengan SZI. Nanti kita akan lihat apa itu FZI dan SZI. Statistik ujinya ZI itu adalah, atau ZI dihitung dari nilai XI dikurang X rata-rata dibagi dengan S. Sementara SZI itu adalah banyaknya ZI yang lebih kecil dari Z maksimum dibagi dengan N. Contoh soal, hasil pengamatan terhadap pendapatan petani di desa A adalah sebagai berikut: 1.000, 1.500, 1.600, 1.450, 1.725, 1.560, 1.650, dan 1.700. Lakukan uji hipotesis nol bahwa data berasal dari populasi yang menyebar normal pada taraf uji alfa 0,05 dan alfa 0,01. Oke, Dira Monika, silakan diaktifkan speakernya Dira dan kameranya. Dira? Iya, Bu. Oke, Dira, kalau pengujian kita menggunakan alfa 0,05 itu artinya apa ya, Dira ya? Maaf, Bu, baru join. Baru join. Ini sudah diajarkan dari perkuliahan-perkuliahan sebelumnya, Dira? Bisa jawab? Jadi bukan materi hari ini. Nggak bisa. Tufail Irfan. Silakan diaktifkan. Tufail Irfan. Iya, Bu. Oke. Jika pengujian dilakukan pada alfa 0,05, apa artinya Irfan? Uh, Silakan. Nggak bisa juga. Aldo, silakan Aldo. Kalau alfa itu menunjukkan tingkat kesalahannya, Bu. Jadi kalau dia 0,05 artinya Tingkat kesalahannya itu 5%. tingkat kesalahan dalam pengujian adalah 5%. 5%. Keberhasilannya 95%. Iya, betul ya. Tufail Irfan, Dira Monika, catatan ya dari saya. Ya, ini sudah diulang-ulang terus sejak dari kuliah pertama. Jadi harusnya tidak ada yang tidak bisa. Berarti kuliahnya nggak nyimak selama ini. Oke. Nah, kita lanjutkan. H0-nya tadi data menyebar normal, H1 data tidak menyebar normal, taraf nyatanya alfa 0,05 dan alfa 0,01. Ini adalah nilai Lillie force tabel. Jadi kalau statistik bidang sostek itu kita selalu diminta membandingkan antara nilai hitungan kita dengan nilai tabel ya. Walaupun nanti kalau pada saat kita menggunakan SPSS kita tidak lagi membandingkan antara nilai hitung dengan nilai tabel ya, cukup lihat nilai signifikansinya. Jangan lupa ya. Kalau pakai SPSS nanti tinggal lihat signifikansinya aja. Kalau dia lebih kecil dari alfa tabel yang kita pakai, dari alfa yang kita pakai, maka dia berpengaruh signifikan ternyata. Oke ya, jadi ini datanya tadi, nggak kelihatan ya. Tapi kalau begini kelihatan ya, kelihatan nggak? Nah, kelihatan ya. Nah, ya kelihatan ya. Nah, oke. Nah, ini datanya dari 1.000 sampai dengan 1.700. Pertama yang harus kita lakukan adalah mencari rata-rata. Ya, cari rata-ratanya. Bisa mencari rata-rata? Azhara, gimana caranya Azhara cari rata-rata? Jumlah data dibagi
Mati Berapa ya, banyaknya data? jumlah data dibagi dengan N datanya, ya, dibagi dengan jumlah sampel, betul. Jadi nanti ditambahin dulu, terus dibagi 8, dapatnya nanti 1.523,125. Lalu nanti kita juga diminta untuk menghitung simpangan bakunya. Simpangan baku rumusnya, semoga semua masih ingat, X dikurang dengan X rata-rata kuadrat dibagi dengan N, ya. Jadi X dikurang X rata-rata kuadrat dibagi dengan N. Dapatnya nanti 231,493. Ya. Nah, setelah itu kita cari nilai ZI, ya, cari nilai ZI. Lihat dulu ya, perhatiin ya. Nah, tadi di sini ada rumus untuk mencari nilai ZI, yaitu XI dikurang X rata-rata dibagi simpangan. Maka kita lihat XI-nya tadi, kan ini XI-nya 1000, dikurang dengan rata-ratanya 1523, dikurang rata-rata, dibagi dengan simpangan. Ya, maka nanti dapatnya min 2,26. Bisa ikutin sampai sini? Ya, jadi caranya adalah 1000. Kalau nggak gitu nggak kelihatan dia. Kita kecilin dulu coba. Saya naikin dikit ya, biar dia naik. Nah, ya. Nah, dengan cara yang sama kita bisa cari untuk XI-nya 1500, berarti yang kolom ini, yang ini itu dapatnya dari 1500 dikurang 1523 dibagi dengan 231. Nanti dapatnya min 0,1. Terus yang kolom ketiga dapatnya dari 1600 dikurang 1500 dibagi 231 dapatnya 0,33. Teruskan sampai dengan ke bawah. Sampel ke-8 nanti dapat. Bisa ikutin sampai sini? Nah, terus kita lihat, kita lihat nilai paling tingginya adalah 0,87. Nah, di sini ada nilai FZI. Kita lihat dari nilai tabel Z. Caranya adalah kita buka tabel Z, cari nilai min 2,26. Kalau min 2,26, maka ada di sini kan, ini tabel Z ya, min 2,26. Nih, ini min 2-nya, kemudian ini 0,6-nya. Titik temunya di mana? Cari coba. Nih, di sini kan. Nih, min 2,26. Dapatnya 0,119. Maka di sini tertulisnya 0,119. Dengan cara yang sama, kita cari juga di pinggir 0,1 berapa nilai F-nya, 0,33 bukan nilai F ya, nilai Z-nya. 0,33 berapa nilai Z-nya, 0,32 berapa nilai Z-nya, terus sampai nanti dengan sampel ke-8. Bisa ikutin sampai sini? Nah, kalau sudah, data yang ini, yang Z ini kita urutkan, kasih ini ada kode ya, ada dalam kurung nih di belakangnya. Kita urutkan dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Kita urutin, ternyata 0,119 itu paling kecil, nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6, nanti di bawahnya ada nomor 7 sama nomor 8. Sudah diurutin, kita cari nilai SZI. Nilai SZI itu diperoleh dari 1 dibagi 8. 8 itu adalah peringkat paling tinggi. Jadi ini 1/8, 0,125. Karena ini 3, maka ini 3/8, 0,375. Karena ini 5, maka yang ini 5/8. Karena ini urutan kedua, 2/8. Urutan ke-8, 8/8. Urutan ke-4, 4/8. Dan urutan ke-6, 6/8. Sudah sampai sini?
Kecepatan enggak? Enggak ya? Kecepatan enggak? Ada yang ingin bertanya, silahkan. Nah, kalau selesai, kita kurangkan FZI dikurang SZI. 0,119 dikurang dengan 0,125. Dapatnya 0,113. Terus, ini kurang ini. Jadi, yang ini ya dapatnya dari nilai SZI-nya dikurang dengan SZI-nya. Yang ini juga sama. Ya, cari yang FZI dikurang dengan SZI. Nah, yang kita ambil sebagai L, kita kan mau tahu nilai L hitung ya, Lillie Force hitung. Kita mau tahu nilai Lillie Force hitung, maka ambil yang paling tinggi. Nah, inilah nilai Lillie Force hitungnya. 0,1922. Ya. Oke. Nanti inilah yang menjadi nilai Lillie Force hitung. Nilai Lillie Force hitung ini nanti dibandingkan dengan nilai tabel. Apakah dia lebih besar atau lebih kecil. Kebetulan yang ini 0,19 ya. Jadi yang punya L hitung kita lebih kecil semua nih. Iya kan? Ini L tabelnya 0,285 sama 0,331. Ya. Jadi dia lebih kecil. Lillie Force tabel dapat dari mana? Dapat dari nilai tabel. Nanti cari di internet. Ini nilai Lillie Force tabel. Tadi kita pakai N kita 8, alfanya 0,01 sama 0,25. Maka nilai tabelnya adalah 0,331 dan 0,282. Nilai Lillie Force tabel. Ya. Maka kalau kita lihat ini lebih kecil daripada nilai Lillie Force tabel. Lihat kaidah keputusan. Kaidah keputusannya tadi, kalau Lillie Force hitung lebih kecil daripada Lillie Force tabel, maka kriterianya terima H0. Ya, tadi kan punya kita nilai hitungnya itu lebih kecil daripada nilai tabel, maka kita terima H0. Oh, kalau terima H0 berarti yang ditengok H0. Apa keputusannya? Oh, ternyata sampelnya menyebar normal. Kalau sampelnya menyebar normal berdasarkan hasil uji Lillie Force, maka kita bisa pakai pengujian yang ada di statistik parametrik. Tapi kalau nanti hasil pengujiannya jatuh di sini, tolak H0, maka sampelnya bukan berasal dari populasi normal. Kalau kita nanti terima H1, maka kita harus menggunakan statistik non-parametrik. Ya. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan nggak? Silahkan. Ada yang ingin ditanyakan? Izin bertanya, Ibu. Ya, silahkan. Kalista. Untuk nilai FZI dikurang SZI tadi kan yang paling tinggi digunakan untuk nilai Dasar L perhitungan. hitung Lillie Force. Mm-mm. Nah, untuk yang Z yang paling besar tadi kan juga ditandain, Bu. Yang paling besar itu digunakan untuk apa, Bu? Yang ZI. Yang ini? Yang ini? Dasar yang ini? Ya, Bu. Oh, ya. Ini tadi kan dasar kita untuk menandai ini. Karena kalau di sininya paling tinggi, di sininya juga paling tinggi. Dasar dia peringkat paling tinggi di sininya sebetulnya. Berarti cuma untuk Iya. memudahkan gitu. Makasih, Bu. Ya, biasanya dia kalau di sininya sudah paling tinggi, di sini paling tinggi, di sininya 1, maka nilai ZI-nya juga akan paling tinggi, nilai selisihnya. Ada lagi, silahkan. Ada lagi? Ayo, siapa yang ingin bertanya sebelum saya lanjutkan? Kalau enggak, saya nih yang nanya.
Izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Itu untuk alfanya kan ada 2, Bu. Kalau misal yang mau ditanyakan kenapa alfanya ada 2 dan kalau misal nilainya di tengah-tengah itu, Bu. Kalau misal nilai L-nya ada di antara lebih kecil daripada alfa yang 0,5 namun lebih besar dari alfa 0,01 itu gimana, Bu? Kalau misalnya sempat kejadian seperti itu. Oke. Memang ada riset kadang-kadang seperti itu gitu ya. Jadi satu yang perlu saya sampaikan, yang menentukan alfa itu adalah peneliti. Ya, jadi yang menentukan alfa adalah peneliti. Satu yang perlu kita pahami, alfa itu makin kecil makin bagus atau enggak? Makin bagus, Bu. Makin bagus ya. Nah, misalnya nih pertanyaannya tadi, gimana kalau ternyata ini kebetulan dia jatuhnya di sini, di ujung sini kan kalau 1,9 ya. Ya enggak? Kalau misalnya alfanya jatuhnya di sini 0,29. Artinya apa? Pada saat alfanya 0,05 ya, dia tidak menyebar normal. Tapi kalau pakai alfa 0,01 ya, dia menyebar normal karena lebih kecil kan? Iya kan? Maka tinggal kita sebagai peneliti mau pakai alfa 0,05, mau pakai alfa 0,01. Ya, satu yang perlu kita pahami, tapi dengan dasar bahwa makin alfa itu makin kecil makin baik. Tapi ternyata misalnya ketika 1% karena kecil banget gitu kan, ternyata dia nggak menyebar normal. Tapi ketika pakai 5% ternyata dia menyebar normal. Ya udah nggak apa-apa pakai 5% aja gitu. Toh dengan 5% kesalahannya masih 5%, masih kecil, masih bisa ditolerir gitu. Ya nggak apa-apa. Jadi yang menentukan alfa itu peneliti. Memang ada yang seperti itu kadang-kadang gini. Pada saat saya nguji 1% ternyata tidak signifikan, tidak menyebar normal. Diuji 5% ternyata menyebar normal. Ya ini nggak apa-apa pakai aja yang 5% gitu. Kecuali kalau misalnya dia menyebar normalnya, ya udah Bu, kalau gitu naikin aja alfanya sampai 25%. Ya boleh. Mau dinaikin 25% dia pasti menyebar normal darahnya. Tapi pahami bahwa kalau pakai alfanya 25% berarti kesalahan penelitian kita 25%. Masa sih mau melakukan pengujian dengan kesalahan 25%? Kan gitu kira-kira. Bisa ikutin ya sampai sini? Bambang, ada yang mau tanya lagi? Ibu izin bertanya, Ibu. Silakan. Itu mananya yang Z-table itu kan sebenarnya udah dari kemarin-kemarin tapi masih kurang paham. Boleh ke PPT yang tadi, Bu. Nah, untuk nyari F kan lihat di Z-table hasil dari ZI itu, Bu ya. Itu kan 2,26. Nah, di Z. Nah, cara nyari di Z-table tadi kalau berdasarkan Ibu tadi sebelah kiri itu 2,2. Nah, yang di atasnya baru 0,05. Ya. Nah, kenapa harus 2,2, Ibu? Kalau 2,1 atau 2,3 bisa atau enggak? Karena ini angkanya 2,26. Oh, jadi kalau kayak yang kedua itu 0,1 berarti sebelah kirinya tadi dicari 0,1. Iya. Jadi dia angka pertama sama angka keduanya lihat sebelah kiri, angka ketiganya lihat di atas. Memang aturannya seperti itu. Ya, Bu. Jadi kalau kita pakai jadi 0,3, salah dia jadinya. Oke? Lagi, silakan. Ada lagi? Izin bertanya, Bu. Ya. Silakan. Melanjutkan pertanyaannya di tadi itu kan kalau dilihat di tabel itu kan cuma sampai 3,9. Nah, itu tadi kan ada angkanya yang di atas 0,4 itu, Bu. Jadi bagaimana cara melihat Z-tabelnya, Bu? Nih. Nah, ini ya. Nih. Ini baru angka negatif. Ini yang saya masukin tabel Z-nya baru tabel negatif saja. Tabel Z itu ada nilai positif, ada nilai negatif. Ya, jadi ini ada yang positif nih. Kalau yang saya liatin ini baru yang positif. Jadi tabel Z ini ada 2 sebetulnya. Ada positif, nanti di bawahnya tuh ada negatif gitu loh. Jadi ini separuh baru tabel Z-nya. Bisa karena nggak muat. Nyambung nggak kira-kira? Jadi nanti dia ada yang di bawah ini setelah 0,0 di bawahnya ada 0,0 positif, ada 0,1 gitu yang lengkapnya.
Lihat di bukunya Walpool, tabel Z yang lengkap ya. Bisa ikutin, tapi cara membacanya sama. Bisa ikutin? Kalau misalnya kayak contoh yang 0,80 tadi itu Bu, Iya, gimana? makanya dia nggak ada di tabel sini. Jadi nanti dia, tapi cara carinya sama. Nanti di sini carinya positif 0,8, tapi ininya carinya yang positif, bukannya negatif 0,8 misalnya gitu. Ya? Ya baik Bu, terima kasih. Ada lagi, silakan. Ibu izin bertanya. Mm. Yang untuk tabel Z tadi, nilai yang minus sama nilai yang plus itu sama nggak, Bu? Beda. Jadi, oh beda. Oh ya. Ya. Nilai yang plus itu nanti 1 dikurang minus sebetulnya kalau di dalam tabel Z itu sebetulnya. Beda ya. Beda, jadi bukan dia dari positif jadi negatif seperti kalau gambar uji T ya. Rahma tuh, saya ngelihat Rahma bertanya seperti kita membayangkan distribusi normal kan, dapat 1 titik, kemudian kanan sama kiri sama ya. Nah kalau baca tabelnya tuh nggak bisa kan positif sama negatif sama gitu. Ya. Ada lagi? Kalau tidak ada, saya akan share materi yang kedua terkait dengan kelemahan dan keunggulan statistik non-parametrik. Tadi sudah saya sampaikan sebetulnya bahwa keunggulan dari statistik non-parametrik kita nggak perlu asumsi normal. Kita nggak peduli apakah datanya normal atau tidak, pokoknya bisa diuji kalau pakai statistik non-parametrik. Ya, secara umum. Kemudian tadi sudah disampaikan juga dia lebih mudah dikerjakan, lebih gampang. Statistik non-parametrik dapat digantikan dengan data nominal dan ordinal. Nah, ini ordinal yang paling sering dipakai. Kadang-kadang pada statistik non-parametrik tidak dibutuhkan urutan atau jenjang secara formal. Jadi betul-betul lebih ini ya, lebih luas gitu. Pengujian hipotesa pada statistik non-parametrik dilakukan secara langsung pada pengamatan yang nyata. Dan walaupun pada statistik non-parametrik tidak terikat pada distribusi normal populasi, tetapi dapat digunakan pada populasi yang terdistribusi normal. Nah, kekurangannya karena dia tidak terdistribusi normal, maka datanya tuh sebetulnya tidak mewakili populasi. Jadi ada informasi dari populasi yang kita amati itu menjadi terabaikan. Nah, itu yang kelemahan yang pertama. Yang kedua, beberapa ahli statistika mengatakan bahwa pengujian hipotesa dengan statistik non-parametrik itu tidak setajam, tidak sebaik kalau pakai statistik parametrik. Jadi, pengujian dengan statistik parametrik itu hasilnya lebih valid daripada pakai statistik non-parametrik. Yang ketiga adalah hasil statistik non-parametrik tidak dapat diekstrapolasikan ke populasi. Jadi, sebetulnya kalau menggunakan statistik non-parametrik, pengujiannya tuh nggak bisa dipakai untuk populasi karena datanya kan tidak menyebar normal. Nah, karena berbagai kekurangan inilah, gitu ya, karena berbagai kekurangan inilah orang sebetulnya peneliti-peneliti yang menggunakan alat uji statistika itu lebih suka menggunakan statistik parametrik daripada non-parametrik. Nah, persoalannya adalah bagaimana kita mengatasi persoalan tidak normal data, persoalan datanya random atau datanya tidak acak, persoalan ternyata datanya tidak terdistribusi normal, itu bagaimana caranya gitu mengatasinya ya. Jadi tadi disampaikan bahwa ciri khas non-parametrik itu biasanya datanya kualitatif atau skalanya ordinal. Hasil normalitasnya menyebar normal. Kemudian jika nanti datanya random, distribusi populasi diketahui, variasinya sama. Jadi misalnya gini nih, saya penelitian pakai data ordinal, ya misalnya pengen tahu persepsi konsumen terhadap sayuran organik, gitu ya, atau faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi konsumen terhadap sayuran organik. Nah, persepsi itu kan data kualitatif ya. Artinya kalau kita melihat faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi, kita tidak bisa melakukan analisis menggunakan statistik non-parametrik.
karena kualitatif. Jadi kalau penelitian pakai data kualitatif itu langsung jatuh ke statistik non parametrik. Paham nggak kira-kira? Ya. Nah, tapi Bu, datanya menyebar normal loh. Saya pakai data kualitatif gitu, tapi menyebar normal. Sampelnya random loh gitu. Distribusi populasi diketahui. Variasinya sama gitu. Jadi cuma syarat kualitatif ini aja yang nggak bisa dipenuhi untuk menggunakan statistik parametrik. Paham nggak kira-kira? Jadi datanya kualitatif, tapi dia menyebar normal, random, distribusi populasi diketahui, variasinya acak. Cuma kualitatif saja. Nah, kalau misalnya yang 5 ini bisa kita penuhi syaratnya, hanya syarat kualitatif saja, kemudian kita mau menggunakan statistik parametrik, maka data kualitatifnya bisa diubah menjadi data kuantitatif. Data kualitatifnya bisa diubah menjadi data kuantitatif. Metodenya namanya metode successive interval. Jadi metode successive interval itu adalah metode untuk mengubah data ordinal atau data kualitatif tadi menjadi data kuantitatif dengan skala data interval. Ya, saya ulangi. Jadi misalnya karena tadi pengujian dengan statistik parametrik itu dianggap lebih baik gitu hasilnya, lebih tajam, lebih sesuai dengan populasi, maka biasanya peneliti lebih suka menggunakan statistik parametrik. Nah, tapi persoalannya adalah kita terbentur dengan data penelitian kita yang ternyata adalah data ordinal. Data ordinal itu tidak bisa dianalisis dengan parametrik. Nggak bisa, karena data ordinal itu adalah data kualitatif dan harus pakai non-parametrik. Nah, lalu bagaimana caranya supaya pakai data kualitatif, ordinal penelitiannya, tapi bisa analisis pakai statistik non-parametrik? Maka data ordinalnya harus diubah menjadi data interval dengan metode yang namanya metode successive interval. Jadi sekarang tidak ada lagi persoalan, tidak bisa mengolah data. Maksudnya gini, sekarang kalau kita pakai data kualitatif, sudah tidak ada lagi yang mengatakan bahwa kalau kualitatif harus statistik non parametrik, enggak. Karena sekarang sudah ada metode untuk mengubah data kualitatif menjadi data kuantitatif. Asal data kualitatifnya tadi menyebar normal, sampelnya random, distribusi populasi diketahui, dan variasinya sama. Bisa ikutin nggak sampai sini penjelasan saya? Bisa ikutin? Ada yang mau tanya nggak? Silakan. Sebelum saya lanjutkan dengan metode merubahnya, Serina Hazizi. Jadi metode successive interval tadi itu untuk apa ya kira-kira, Serina? Untuk ini Bu, misalnya kan data yang kita peroleh itu tuh metodenya menggunakan data kualitatif. Akan tetapi kita tuh pengen pakai yang ujinya itu statistika parametrik. Nah, metode successive interval ini tuh digunakan untuk menukar data kualitatif ordinal ini menjadi kuantitatif interval supaya bisa menggunakan statistika parametrik. Iya. Ya, jadi datanya ya sudah dikit lagi. Coba Joko Iman bisa nggak ngelengkapi dikit lagi statementnya temannya tadi? Dikit lagi. Bu, tadi itu ini Bu, putus-putus Bu, baru masuk lagi. Tadi itu putus-putus. Sandy Yulianti, coba Sandy. Sandy, coba Sandy. Kenapa sih kita pakai metode successive interval? Metode successive interval itu digunakan ketika penguji itu merasa bahwa statistik parametrik itu lebih baik dibandingkan statistik non parametrik. Akan tetapi 5 syarat ini ada satu syarat yang
belum belum syarat itu sehingga bisa menggunakan statistik parametrik, yaitu datanya itu kualitatif, yaitu ordinal. Sedangkan statistik parametrik itu membutuhkan data kuantitatif, bukan kualitatif. Nah, jadi untuk mengubah data yang kualitatif itu yaitu menggunakan metode suksesif interval sehingga dia bisa menjadi data kuantitatif interval. Jadi dengan metode suksesif interval tersebut, peneliti bisa menggunakan statistik parametrik sehingga hasil yang didapat itu lebih Lebih tajam, lebih akurat. Ya, lebih akurat dan lebih tajam. Oke, ya. Betul jawabannya. Terima kasih. Sudah lengkap. Jadi bukan berarti ketika kita menggunakan data kualitatif atau data ordinal, kita tidak bisa menggunakan statistik parametrik. Bisa. Jadi kalau sekarang tuh sudah bisa, walaupun pakai penelitiannya pakai data kualitatif, kita bisa kok tetap pakai UJT. Nah, ya, tetapi data kualitatifnya harus diubah dulu menjadi data kuantitatif menggunakan metode suksesif interval. Bisa ikutin? Ada juga loh kasus di mana data penelitiannya kuantitatif, ya, data penelitiannya kuantitatif tapi terpaksa menggunakan statistik non parametrik. Ada kasus di mana di sebuah riset di mana penelitiannya data kuantitatif gitu, tapi nggak bisa pakai statistik parametrik. Kenapa? Karena datanya tidak, hasil normalitasnya datanya tidak menyebar normal. Bisa ikutin? Jadi bukan berarti penelitian dengan data kuantitatif tidak bisa pakai non parametrik, bisa saja pakai non parametrik. Kapan? Ketika datanya tidak menyebar normal. Bisa ikutin sampai sini? Bu, gimana caranya Bu? Kalau penelitian saya pakai data kuantitatif, terus diuji normal, datanya tidak menyebar normal, tapi saya maunya pakai tetap statistik parametrik. Gimana caranya? Tambah data terpaksa. Jadi misalnya awalnya N-nya 30 jadi 60, jadi 50. Jadi kalau data kuantitatif tidak menyebar normal, terus pengen tetap pakai statistik parametrik, maka solusinya harus nambah sampel. Kalau data kualitatif, ya mau dipakai statistik parametrik, tinggal disuksesif aja datanya, pakai metode suksesif interval, asal syaratnya datanya menyebar normal. Sampai sini bisa ikutin nggak? Bisa ya? Nah, sekarang saya akan kasih tahu cara melakukan metode suksesif interval. Videonya sudah saya masukkan di dalam ELE, jadi nanti bisa ditonton juga videonya ya, bagaimana cara melakukan perubahan data dengan metode suksesif interval. Ini caranya manual gitu ya. Tapi kalau ada yang pakai komputer versi terbaru, program Excel versi terbaru, yang di dalamnya sudah ada menu add-ins, ya biasanya di dalam menu add-ins itu sudah ada metode suksesif, jadi tinggal klik nanti keluar sendiri datanya. Ya, yang saya masukkan di e-learning itu yang sudah pakai metode suksesif yang ada add-ins-nya. Jadi biasanya di dalam Excel itu ada add-ins. Kalau di saya ini dia nggak jalan add-ins-nya gitu, karena saya pakai MacBook ada beberapa tools yang nggak bisa berjalan gitu. Nah, jadi ini saya ajarkan pakai manual. Sebetulnya gimana ya add-ins itu? Sebetulnya ininya ikonnya ada sih tools. Nah ini ada add-ins-nya ini. Nah, nanti ditambahkan di sini di successive intervalnya itu ditambahkan di menu add-ins-nya ini. Nah, di sini sebetulnya. Untuk yang pakai berbasis Microsoft ya, bukan yang berbasis MacBook. Oke. Nah, ini adalah cara manual. Misalnya nih saya pakai data ordinal. Ciri data ordinal ya. Data ordinal itu adalah data cirinya pakai skor. Jadi misalnya 1 nggak suka, 2 cukup suka, 3 suka, ya 4 sangat suka, 5 suka sekali. Nah, misalnya suka kan nemuin data seperti itu ya. Jadi 1 itu misalnya ini skor 1 ya. Kelihatan kan screen saya? Ini misalnya 1 tuh tidak suka. Misalnya 1 tidak suka. 2 cukup suka. Itu data kenapa nggak mau jalan dia? Cukup
suka. Ininya suka. Ininya sangat suka. 5-nya lebih suka misalnya ya. Nah, itu ciri data ordinal. Dia pakai peringkat. Nah, ya. Jadi ini 1, 2, 3, 4, 5. Ini adalah frekuensinya. Jadi dari sampel kita tuh berapa sih yang milih 1, berapa sih yang milih 2, berapa yang milih 3, berapa milih 4, berapa pilih 5. Ini adalah A dikali B. Ini adalah B dibagi N. B dibagi dengan jumlah sampelnya, 10. B dibagi dengan N-nya. Jadi 0,5 dibagi dengan ini B10, dibagi dengan jumlah ininya, 20 nih. Yang ini adalah 18 bagi 20, yang ini adalah 19 bagi 20, yang ini adalah 0,1 bagi 20. Lalu kumulatif ini jumlah totalnya. Ini 0,25, yang ini adalah E4 ya, E4 ditambah D6. Yang ini adalah E6 ditambah D7, terus nanti dapatnya 1. Ini adalah F, ini rumusnya cari normal inverse dari E. Ya, jadi normal inverse ini adalah normal distribusinya ya. Normal distribusi dari F5 01 0-nya tetap. Yang ini adalah G min G4 dikurang G5 dibagi dengan E4 dikurang E5. Nah, ini adalah data intervalnya. Jadi untuk 1 itu nanti intervalnya 1, untuk 2 intervalnya 2,204, untuk 3 3,30, untuk 4 3,5 dan untuk 5 data intervalnya itu 4,3. Nah, nanti ini yang di-run. Ya. Masukin ke sini kalau 1 tuh 1, kalau 2 tuh berapa, kalau 3 tuh berapa. Bisa juga pakai if, ini saya pakai if. Nah, jadi nanti kalau dia sudah dirubah dari data ordinal 1, 2, 3, 4, 5 menjadi data interval, kita sudah bisa pakai statistik parametrik walaupun data kita adalah data kualitatif. Karena data ordinalnya sudah dirubah menjadi data interval ya. Nanti dicoba untuk data ini saya isi frekuensinya ya. Nah, nanti di sini dimasukkan berapa datanya. Oke. Di PR-nya sudah saya masukkan di e-learning juga. Oke, silakan jika ada yang ingin ditanyakan terkait dengan materi kuliah hari ini. Ada? Bisa dipahami? Berapa nih? Pesertanya 70 orang dari tadi. Berarti ada 50 orang yang hari ini tidak kuliah. Kemana coba 50 orang? Itu nanti absen di e-learning-nya lengkap absen. Daftar hadirnya. Ya. $69 malah. Coba saya mau foto dulu. Oke. Ada yang ingin ditanyakan? Silahkan terkait materi hari ini. Ibu, boleh minta tolong ulangin penjelasan yang terakhir tadi, Bu, yang pas Minta dia apa? udah berubah jadi data kuantitatif itu, Bu. Itu gimana, Bu? Nah, ini kenapa maksudnya? Yang ini? Nah, yang itu, Bu. Itu Ya. kok bisa jadi itu, Bu? Langsung Ya, ini jadi ada rumusnya. Ini ada rumusnya. Nanti ikutin rumusnya ya. Ini ada rumusnya nih, H6 ditambah ABS min. Ya, pakai rumus ini ya. Ini ada rumusnya. Ya. Ini ada rumusnya. Nih. Ini ada rumusnya semua ya. Jangan sampai nanti salah ya. Sebetulnya bisa pakai program. Sebetulnya bisa pakai program juga. Tetapi itu tadi kalau pakai program harus mengaktifkan di tools. Di tools ini ada makro add-ins-nya. Nanti di dalam Excel itu dikasih tahu bagaimana cara mengaktifkan add-ins-nya.
Ya, biar nanti tinggal masukin yang ini aja, terus langsung keluar yang ini. Kalau pakai program. Kalau ini kita hitung manual. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan? Bu, izin bertanya, Bu. Silakan. Kalau untuk tugas, kalau yang Excel saya kan udah ada mode adit, Bu. Kalau langsung pakai yang otomatisnya nggak apa-apa, Bu, untuk tugas? Boleh, silakan. Kalau ada mode add-ins-nya. Ya, curang. Ya. Terima kasih, Bu. Oke. Ada lagi? Nah, satu yang perlu saya sampaikan terkait dengan uji normalitas. Tadi yang saya sampaikan itu adalah pengujian manual dengan normalitas ya. Tetapi tentu saja ketika kita melaksanakan riset, sekali lagi saya sampaikan bahwa kita biasanya akan menggunakan software SPSS. Di ELE sudah saya sampaikan cara melakukan uji normalitas dengan menggunakan SPSS. Maka ketika kita melakukan pengujian dengan menggunakan SPSS, kita tidak lagi bandingkan antara nilai Lilly Force hitung dengan nilai Lilly Force tabel, tetapi akan kita bandingkan antara signifikansi yang muncul di hasil Lilly Force dengan alfa yang kita pakai. Bisa ikutin ya, selagi dia lebih kecil berarti dia signifikan, kira-kira gitu. Bisa ikutin? Oke, kalau ada yang mau bertanya lagi silahkan. Oke, jika tidak ada, silakan diaktifkan dulu kameranya ini. Saya mau lihat dulu ada di kelas apa enggak. Silakan. Ayo. Ada? Ya, dia, Abi, Reza, Ida. Saya double device, Bu. Oh, double device, oke. Oke, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, saya tutup kuliahnya. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat selalu ya, tetap jaga protokol kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa bikin PR ya. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Warahmatullahi wabarakatuh.